Halo Ndra, apa kabar Ndra? Halo Uk, kabar baik Uk, luar biasa. Gimana kamu Ndra? Sehat nggak Ndra? Sehat Sehat? sehat Uk, sehat. Kamu di sini Keluarga, gimana keluarga di Uk? sana? Sehat nggak? Ya, lumayan Sehat, lah. sehat. Ndra, kamu kan sekarang kan lagi kerja di Jakarta nih. Nah, dengar-dengar kan Yes, Jakarta itu lagi padat-padatnya sama COVID ini. yes, benar sekali Uk. Jadi apa namanya? Yang seperti kita ketahui, Jakarta itu tuh memang kategorinya zonanya paling parah kan, bahkan zonanya zona hitam gitu loh. Jadi memang kita penyebarannya paling padat, paling banyak, ya memang paling paling parah sih menurutku se Indonesia. Kalau yang kamu nih kan kamu sekarang lagi kerja di industri kan, ini kan. Ada nggak sih protokol maksudnya protokol kesehatan yang dijalankan industrimu itu seperti apa sih? Oke. Kalau boleh tahu. Nah, jadi kebetulan eh, ya mungkin sekedar sharing aja. Ini kan aku kerja di. Nah, kalau misalnya protokol kesehatan yang kita jalan itu banyak banget sih berubah semenjak pandemik ini sih. Jadi misalnya nih kalau kayak misalnya dulu kalau kita kita masuk ke pabrik itu kan nggak ada cek suhu dan sebagainya. Kalau sekarang itu wajib cek suhu sama kita wajib juga pakai masker. Bahkan aku nggak pernah pakai aku lupa kan pakai masker kan ya Ya. masuk ke dalam pabrik. Terus akhirnya aku disuruh pulang sama satpam. Wah, ketat banget tapi ya berarti ya. Berarti memang Iya ketat benar-benar banget. benar urgent. Walaupun aku udah akrab sama satpamnya, tapi satpamnya tetap tegas aja maksudnya. Mas Indra, ini nggak pakai masker ya pulang dulu mas. Maksudnya aku disuruh pulang dulu bahkan untuk ambil masker gitu loh. Ya udah akhirnya aku pulang ambil masker, akhirnya baru balik lagi kerja ya kayak gitu. Jadi protokolnya mulai dari masuk apa namanya masuk ke pabrik itu udah cek suhu, habis itu wajib pakai masker. Terus habis itu kita sekarang dilarang untuk salaman sih. Kalaupun misalnya kita salaman, kita tuh kayak pakai cuman kayak namaste atau enggak kayak tos gitu loh. Jadi tos gitu. Pakai Jadi supaya isyarat enggak lah ya, tanda-tanda isyarat gitu lah ya. ya pakai cara jadi salaman itu nggak diperbolehkan lagi. Terus habis itu jaga jarak. Terus mulai dari tempat kerja juga kita berubah banget Puk. Jadi kalau misalnya dulu nih kita tuh Iya. meetingnya itu boleh dalam satu ruangan itu kita beramai-ramai. Kalau sekarang kita meeting itu nggak boleh dalam ruangan. Jadi kita tuh semuanya via online. Kayak misalnya kayak sekarang nih kita tuh kayak pakai via Skype, via Teams dan sebagainya. Jadi kita tuh semuanya via online semua meetingnya nggak ada yang dalam satu ruangan. Itu sih yang mungkin yang berubah itu sih paling signifikan. Jadi dari cara kita meeting itu udah beda. Terus habis itu yang kedua dari kita tuh makan. Nah, kita tuh kan di pabrik tuh ada makan ya ada makan jam makan siang, jam istirahat gitu ya. Kalau dulu nih kita tuh dalam satu meja tuh ada 6 orang yang isinya berempet-empetan. Kalau sekarang kita nggak boleh berenam. Jadi kita tuh kayak dalam satu meja yang besar sama besar itu kita cuma berdua aja dan itu pun juga ya saling silang Berarti gitu. antrinya lama banget dong. Antri Apa? antri makannya. Nah, karena kita banyak orang juga, jadi kita tuh ada jam-jamnya gitu. Jadi kita secara gantian gitu loh. Hmm, Misalnya iya iya. orang produksi jam 10 misalnya, terus orang packaging misalnya jam 11 itu kita nggak numpuk di kantin semuanya. Awal-awalnya memang agak-agak aneh sih, kayak kayak Pastilah belum gitu. terbiasa namanya juga. Ya, Belum awalnya terbiasa. aneh, tapi ya, mulai sekarang kita mulai agak terbiasa sih dengan yang namanya juga new normal. Iya, karena kan tujuannya kan sebenarnya baik kan. Pengen menjaga diri sendiri dan Iya. orang lain juga. Terus nih Dra, Ya. aku pernah lihat tuh kamu kan sempat juga pakai baju tuh kayak astronot ya. Kalau sepenglihatanku Ah, sekilas itu sebenarnya sama nggak sih sama Hamzat suite yang dipakai di rumah sakit tuh? um, aku kurang tahu sih bahannya yang kalau di rumah sakit. Kalau yang di industri itu kita tuh kalau kita nyebutnya namanya coverall gitu sih. Jadi coverall tuh menutup semuanya sih. Kalau misalnya bahannya sih aku kurang tahu apakah sama kayak yang di rumah sakit atau enggak. Cuman kelihatannya sih beda. Maksudnya kalau misalnya lihat secara sekilas mungkin yang di industri sih lebih licin gitu sih. Lebih licin itu aku lupa namanya. Kalau sih statis atau apa gitu. Jadi tujuannya tuh supaya debu tuh nggak gampang nempel gitu tujuannya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit nggak tahu deh mereka kayak gimana. Nggak Tapi pernah juga sesak sih nggak sih? tahu. Sesak nggak sih pakai itu? Kamu pakai masker juga Enggak. nggak ketika pakai alat itu? Nah, iya pakai masker. Jadi kita lengkap pakai masker. Kalau misalnya di ruang produksi tuh ya kita pakai masker, pakai apa namanya nih Penutup mata lah ya. Google ya penutup mata, kacamata. Kalau misalnya dibilang sesak sih enggak sih. Jadi kita emang udah diatur. Misalnya kayak aku tuh normalnya pakai baju biasa tuh misalnya ukuran M.
Nah, tukang jahitnya biasanya nyetingnya itu ukurannya itu jadi XL atau nggak LU. Jadi kita lebih leluasa untuk geraknya gitu. Jadi nggak terlalu sesek dan nggak terlalu panas gitu. Soalnya kok yang kata berita-berita sih ya, katanya di rumah sakit itu pengap banget makanya. Banget Mungkin ya. ya memang kayak tadi sih beda kualitas dan mungkin beda bahannya ya. Mungkin. Apa namanya, mungkin dari itunya juga sih, dari environment-nya juga sih, Jadi kalau misalnya di industri farmasi nih, kita nih bener-bener diatur ruangannya tuh untuk bisa nyaman, para pekerjanya juga. Nah, ini terkait safety-nya juga sih. Jadi bener-bener suhunya diatur, kelembabannya diatur, bahan-bahannya juga diatur untuk APD-nya gitu. Jadi kita dibuat senyaman mungkin bekerja gitu. Tapi menurutku kalau misalnya di rumah sakit dia sesak dan sebagainya, ya mungkin kita nggak tahu environment-nya dia seperti apa gitu. Dan kita juga nggak tahu seberapa lama dia pakai itu. Mungkin dia lebih lama daripada kita, ya aku juga kurang tahu sih. Tapi kalau misalnya kita di sini sih, ya ya itu sih environment-nya diatur. Jadi kita yang pakai APD-nya juga lebih nyaman itu sih. Nah, Gitu. ada satu hal juga Indra yang saya penasaran Indra. Kan Ah, kamu kerja di industri ini kan udah lama kan? Dan menurut aku tuh kamu salah satunya orang yang bisa bertahan lama banget gitu loh. Saya kok bisa gitu Mas saya? Saya ada trik khusus atau seperti apa sih kok bisa bertahan lama ya? Karena saya penasaran juga. apa ya, menurutku belum terlalu lama sih, Jadi kan kita berdua nih lulus kan tahun 2017 ya, Oktober 2017. Nah, aku mulai kerja tuh Desember 2017. Jadi mungkin kalau dihitung itu masih udah kurang lebih 2,5 tahun ya. Mungkin hitungannya nih kalau misalnya orang-orang di industri mungkin 2,5 tahun nggak terlalu lama sih, Jadi bahkan ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun dan 8 tahun, itu lebih lama gitu loh. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apa yang bikin nyaman sih, mungkin ya ada banyak faktor sih. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang sih ya lingkungan juga, maksudnya teman-temannya juga asik sih lingkungan. Jadi di luar pekerjaannya mungkin ya setiap kerjanya sih pasti ada tantangannya. Oke, ada tantangannya, ada beratnya, ada ringannya gitu ya. Cuman ya mungkin teman-temannya bikin kita nyaman gitu loh, betah. Jadi ya itu yang bikin aku bertahan sih. Terus nih Indra, ngomongin tentang industri ya. Ngomongin tentang industri. Oh, oh. Nah, kan kamu kerjanya kan di bagian produksi juga ya. Yes. Ah, di apotek ini saya kebetulan sering banget sih dapat pertanyaan. Mungkin pertanyaan kamu bisa bantu Ah, jelaskan juga nih. Nah, salah satunya yeah. nih, kan kamu kan bagian juga yang produksi vitamin ya. Iya Ah, betul kan ada salah satu ya, ya, multivitamin. Ya, kita nggak ya, usah ya. nyebut mereknya lah. Oke. Nah, kebetulan di apotek itu juga ada sedia multivitaminmu itu yang pabrikmu bikin. Ah, Nah, terus saya sering dapat pertanyaan, kok obatnya kok nggak datang-datang ya, Mas? Kok obatnya kok kosong terus? Padahal mereka tuh butuh gitu loh. Kok bisa sih, Indra? ah, Kayak mungkin bisa jelaskan loh, biar mereka tuh mungkin orang-orang biar lebih paham gitu. Kenapa sih kok stoknya tuh langka? Uh, apa namanya? Kalau misalnya ini semua yang tak bicara ini menurut pandanganku ya, oke ya. Maksudnya mungkin ya, ada kalanya ada yang punya pandangan lain, ada yang lebih benar atau mungkin ada yang mungkin pandangan lain gitu loh intinya. Jadi kalau misalnya menurutku pribadi, kenapa bisa stok itu berkurang? Kemarin kalau nggak salah yang kamu cerita ke aku tuh stoknya berkurang itu kalau nggak salah itu kan waktu masa pandemi ya, kalau nggak salah ya, pandemi iya betul. COVID-19 ini lagi banget kan, lagi awal banget kan. Nah itu ya mungkin karena memang permintaan pasar lagi tinggi banget tuh. Jadi karena apa namanya, permintaan pasar yang tinggi, jadi ya otomatis obat di mana-mana juga habis gitu loh. Sampai akhirnya bahkan nih pabrikku kemarin itu pabrik tempatku bekerja itu bahkan itu harusnya schedule-nya adalah shutdown. Jadi memang berhenti produksi selama 4 bulan seharusnya karena kita perbaikan AHU gitu. Iya, iya. AHU apa saluran udara gitulah intinya. Jadi intinya kita perbaikan itu seharusnya. Cuman karena pandemik ini dan permintaan pasar yang sangat tinggi, jadi kita dipaksa untuk tetap jalan tapi dengan spek-spek yang di masing-masing menu standar gitu loh, standar CPOB Iya, dan iya. sebagainya. Jadi kita tetap dipaksa tetap shutdown, tetap
perbaikan AHU, tapi kita tetap jalan juga gitu untuk support pasar gitu. Ya mungkin itu sih yang bikin kemarin stok di pasar kosong, yang mungkin karena permintaan pasar juga terlalu tinggi sih, dan kita mungkin industri farmasi yang belum bisa support pada saat itu. Gitu. Cuman mungkin yang masyarakat tuh nggak paham tuh, membuat suatu obat tuh nggak cuman dalam 1 jam 2 jam tuh jadi ya. Itu mungkin yang masyarakat nggak paham ya. Karena kan pasti ada Jadi rangkaian mungkin prosesnya. Nah, jadi mungkin yang bikin yang masyarakat nggak paham itu mungkin dikiranya mungkin ketika cetak bisa langsung ke pasar gitu loh, padahal kita kan melalui banyak tahapan gitu, dari misalnya dari iya. produksi, habis itu dari dikemas dan sebagainya. Bahkan ketika dikemas pun kita tuh nggak bisa langsung rilis dari industri farmasi, bahkan ada sampai kurang lebih rata-ratanya 14 hari untuk bisa rilis. Wah, Jadi iya. kita dari habis dikemas itu kita ada uji QC, uji sebagainya, mikrobiologi. Ketika itu lulus, ketika itu oke hasilnya, baru kita bisa untuk rilis. Dan setelah rilis pun itu juga nggak langsung cepat. Jadi kita melalui distributor, habis itu kita kirim ke masing-masing apotek dan rumah sakit. Nah, baru kita akhirnya nyampe ke konsumen. Itu sih mungkin bikin agak ada jarak waktu gitu loh. Nah, itu mungkin yang perlu masyarakat tahu, bahwa nggak langsung cepet gitu sehari bisa langsung diedarkan gitu. Jadi kita ada regulasinya, ada prosesnya gitu. Itu yang bikin lama. Berarti kurang lebih ya kita ngomong tuh estimasinya 14 hari lah ya. Iya, 14 hari Itu lah kurang lebih dari. estimasi tercepat lah ya. Kan bisa aja lebih lama daripada itu kan. Ya, tergantung pengujiannya sih. Kalau pengujiannya lancar, biasanya kita ya maksimal 14 hari lah. Terus nih Dra, kan sebenarnya Ah, selain multivitamin tuh banyak juga sih produk-produk yang kosong. Tapi saya nggak tahu karena mungkin prioritas juga ya. Karena mungkin yang kayak contoh nih produksi multivitamin dibanyakin jumlah sehingga stok-stok lain juga hmm. nggak ke cover jumlahnya. Nah sebenarnya ada beberapa brand sih yang di apotek saya juga akhirnya tuh, jadi misal gini nih, ada obat darah Hmm. tinggi yang 10 miligram gitu. Akhirnya Ah. lama-kelamaan tuh jadi hilang dari pasaran gitu loh. Cuman saya nggak tahu juga sih. Karena kan memang yang namanya bahan baku kan kita ordernya juga ada yang dari luar negeri kan, ada yang dari dalam negeri juga. Mungkin kendala itu juga. Ada nggak sih kayak Mungkin kesusahan mencari bahan baku ketika pandemi ini? kalau bahan baku, nah mungkin pertanyaannya gini ya, masih kan tadi kan bilangnya kenapa bahan obat lain jadi berkurang di pasaran gitu ya. Iya, Kalau betul. menurut pandanganku sih, mungkin ketika melihat pandemik ini, industri farmasi itu melihat adanya sedikit permintaan pasar yang meningkat terkait vitamin, atau enggak melihat adanya peluang dari sini gitu loh. Sehingga untuk yang obat-obat lain di luar multivitamin mungkin lebih dikurangi produksinya. Jadi lebih jor-joran, lebih fokusnya di jualan vitaminnya itu sendiri sih, Om. Jadi ya bisa jadi seperti itu sih. Kalau di industri farmasiku sendiri sih kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita benar-benar produksi multivitaminnya lebih diprioritaskan. Yang lain mungkin untuk obat hipertensi dan sebagainya mungkin tetap jalan, cuman nggak menjadi prioritas gitu loh, Iya, jadi gitu. kayak stoknya Makanya mungkin dikurangi juga ya. stoknya dikurangi, dan mungkin salah satu penyebabnya itu sih. Dan mungkin juga Sisanya iya, masalahnya karena mungkin pabriknya cuma satu, maksudnya tersebarnya cuma di Pulau Jawa aja kan. Jadi ketika dia distribusikan ke tempat-tempat lain pun jadi kesusahan juga stoknya, ngaturnya. makanya buat aja pabrik di Sumatera, di Binjai, siapa tahu. Iya, mungkin ada suntikan dana mungkin ya, yang nonton ini itu mungkin ada yang kerja sama gitu, ada suntikan dana lumayan juga ya. Untuk memajukan Binjai dan Sumatera Utara untuk buat pabrik baru, ya kan? Ngomong-ngomong Ah, lagi nih, nah sebenarnya ah, selain produk kosong ya, banyak juga sih masyarakat yang mungkin kadang nyeletuk juga ya, protes itu kenapa kok harganya tuh mahal gitu loh, harganya kok naik. Padahal kan memang mereka lagi susah-susahnya kan. Apakah pihak apotek yang sengaja memainkan harga? Sering banget sih saya dengar hal seperti itu. Dan sering banget juga saya ngalami hal seperti itu. hmm, Kayak komplainnya tuh ke saya gitu loh. Padahal kan saya mungkin kurang paham juga ya. Karena kan kalau apoteknya cuma bantu jual produk aja kan. ah. Maksudnya kok bisa sih harganya tuh? Mungkin ada, kemungkinan kamu bisa kasih gambaran gitu loh. Maksudnya faktor-faktor apa aja sih misalnya yang pengaruhi suatu harga? Ketika suatu harga itu meningkat. Nah, Kalau menurut pandanganku sih, mungkin
obat yang kemasannya tuh kenapa sih kok ganti-ganti gitu loh? Realitanya tuh seperti apa sih yang kamu kerjakan tuh? Kalau kendala nih, kendala yang kamu sering alami loh, kendala negatif yang sering kamu alami di bidang itu, ini itu apa sih? Miliaran pun kita reject demi antara kita sebagai industri farmasi yang memproduksi obat dan juga konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi obat itu perlu kerjasama. Sering nggak sih terjadi human error